Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Septiani, NIM 20010101001, Program Studi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang posting buku besar neraca saldo, jurnal, serta contohnya. Yang pertama, posting buku besar. Posting buku besar ini merupakan pemindahan jumlah di kolom debit buku jurnal ke kolom debit rekening buku besar dan jumlah di kolom kredit buku jurnal ke kolom kredit rekening buku besar. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo. Nah, dalam neraca saldo ini terdapat daftar rekening-rekening beserta saldo-saldo yang menyertainya. Selanjutnya digunakan untuk menguji kesamaan jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit neraca saldo. Selanjutnya saya memberikan contoh ini. Perusahaan laundry sehat selama bulan Januari 2017 mempunyai dokumen transaksi sebagai berikut. Bisa dilihat itunya transaksinya pada tanggal 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat satu jurnal. Jurnal itu tadi dari soal itu tadi kita buat jurnal Perusahaan Laundry Sehat Januari 2017. Nah, ini bisa dilihat kan, ini jurnalnya. Lalu setelah kita membuat jurnal, setelah selesai itu tadi, kita lanjutkan dengan membuat posting buku besar. Yang pertama, kita masukkan dulu kas. Nah, dalam kas ini, seluruh kas pada bulan Januari tadi kita masukkan ke sini, mulai dari tanggal 4, 3, 6, ini segala macam ini kita masukkan. Nah, kas itu tadi kita masukkan, kita sesuaikan dengan jurnal yang atas tadi. Apakah masuk ke sisi debit atau masuk ke sisi kredit. Nah, itu kasnya semuanya dimasukkan sampai selesai. Lalu yang kedua, modal. Nah, di jurnal tadi bagian modalnya kita masukkan ke posting buku besar ini. Nah, selanjutnya yaitu beban iklan, beban sewa gedung, beban rekening telepon, beban gaji. Nah, setelah itu kita masukkan lagi pendapatan. Nah, selama bulan Januari tadi, bagian pendapatannya kita masukkan ke sini. Dia masuk di bagian kredit atau debit. Sampai bagian prive. Nah, lanjut setelah kita masukkan ke posting buku besar tadi sesuai dengan namanya atau keterangannya, lalu kita membuat neraca. Nah, di mana bagian debit kita masukkan, lalu bagian kredit juga kita masukkan. Nah, di bagian debit ini terdiri dari kas, beban iklan, beban sewa gedung, beban rekening telepon, beban gaji, beban asuransi, beban pemeliharaan mesin, beban peralatan, perlengkapan, prive. Nah, kalau bagian kredit itu terdiri dari modal, pendapatan, dan hutang. Nah, setelah kita masukkan ke bagian debit atau kredit ini, lalu kita jumlahkan antara sisi debit dan sisi kredit dan sisi debit, apakah hasilnya balance atau tidak. Nah, jika hasilnya balance berarti neraca yang kita buat benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.